eh, untuk buah atau fadilah mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana yang kita sepakati juga dan telah kita jelaskan pada segmen sebelumnya, bahwasanya sunnah itu adalah apa yang diperlakukan dan dibuat yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik bersifat wajib ataupun sunnah atau yang kita pahami dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Baik. Di antara fadilah atau buah dari mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah kecintaan Allah bagi kita. Dan ini adalah suatu tujuan yang mulia bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Jalla wa ala dalam surah Ali Imran ayat 31, kata Allah Jalla wa ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah diriku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Di sini jelas bahwasanya termasuk di antara syarat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan atau mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara fadilah atau buah mengamalkan sunnah adalah ampunan dari Allah Jalla wa ala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah sambungan dari ayat yang sebelum kita bacakan, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Akhi Saddam, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita manusia yang mengaku ulama, yang mengaku duat, terlebih lagi para ulama, sangat mengakui dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Semua kalian semua kalian bersalah pada malam dan harinya. Maka ini adalah kabar baik, kabar gembira bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa salah satunya? Dengan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, akhi Saddam, di antara buah mengamalkan sunnah adalah penyertaan dari Allah Jalla wa ala. Artinya penyertaan taufik. Allah jaga diri kita. Allah jaga diri kita dari keburukan dan Allah mudahkan langkah kita kepada kebaikan. Sebagaimana dalam hadis wali-wali Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, sesungguhnya amal-amal yang paling Allah cintai adalah amal-amal kewajiban yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Seperti itu. Dan hamba-hambaku terus berkontinu, artinya menjalankan terus perbuatan-perbuatan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, ini juga faidah bahwasanya kecintaan Allah diraih dengan mengamalkan sunnah di hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis itu, fa in ahbabtuhu, hadis qudsi, fa in ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dirinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran, ini bahasa kiasan, aku akan menjadi pendengaran baginya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihat bagi penglihatannya, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi pemegang dengan apa yang dia pegang, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Artinya ini semua adalah Allah gerakkan kepada kebaikan dan Allah jauhkan dari keburukan. Dan ini makna penyertaan atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, baik berupa kewajiban ataupun sunnah, maka Allah berikan dia penjagaan dari keburukan dan Allah mudahkan dia kepada kebaikan.